Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 53. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan aula lelang memanas saat Ye Yunfei menjual pil 1000 agung, harta langka yang mengguncang seluruh kota Tianxiu. Dengan tenang ia memenangkan pedang kayu Yi seharga 700 juta kristal roh, membuat para jenius sekte besar iri dan mulai mengincarnya. Namun di balik kemewahan lelang, bahaya menunggu. Disergap dalam ilusi, Ye Yunfei membalas dengan satu serangan mematikan, membantai para pengejar tanpa ragu. Bahkan klan besar pun tak mampu menghentikannya, dan namanya mulai mengguncang wilayah timur. Sementara itu, Chen Beisheng memiliki kekuatan tingkat akhir alam mendalam. Biasanya, dia tidak akan dikalahkan secepat ini oleh Ye Yunfei. Namun, saat ini, sebagian besar perhatiannya tiba-tiba tertuju pada 10.000 pil mendalam itu. Selain itu, serangan mendadak Ye Yunfei terlalu menentukan dan terlalu cepat, oleh karena itu, Chen Beisheng langsung dikalahkan. Raungan kemarahan segera menggema, tetua berjubah abu-abu yang mengikuti di belakang Chen Beisheng terlambat untuk menghentikannya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Beisheng hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Amarahnya meluap, tubuhnya membengkak, aura hijau membubung tinggi, dan di dalam bayangan tampak seolah-olah seekor ular piton raksasa hendak terbang ke langit dan melahap Ye Yunfei. Berdengung, 5 pedang panjang muncul, melepaskan gelombang energi pedang yang menyilaukan dan melesat ke arah tetua berjubah abu-abu. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ruang angkasa kemanapun mereka pergi. Ketajamannya tak tertandingi. Sementara itu, saat formasi pedang pembantai abadi 5 elemen dilepaskan, Ye Yunfei melangkah maju. Sosoknya muncul seperti hantu. Dan dalam sekejap ia telah tiba di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tinju Ye Yunfei melayang bergantian seperti kilat, melepaskan gelombang kekuatan fisik dari tubuhnya, membuat ekspresi pria tua berbaju abu-abu itu berubah total. Karena kekuatan kelima pedang spiritual tersebut jauh melampaui dugaannya. Ledakan energi bergema, pria tua berjubah abu-abu itu meraung, jubahnya berkibar, angin kencang bertiup, dan seekor ular piton biru raksasa muncul samar di atas kepalanya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Namun, semuanya berakhir dalam sekejap, pedang roh 5 elemen menerjang, membelah ular piton cian raksasa dan lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi lebih dari selusin bagian. Pemandangan itu membuat selusin lebih pendekar bela diri yang mengikutinya ketakutan dan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Ye Yunfei hanya berteriak pelan, dan 5 pedang roh kembali berdengung sebelum menerjang keluar. Dalam beberapa detik saja, selusin lebih ahli bela diri itu telah tewas, meninggalkan mayat-mayat berserakan di tanah. Ye Yunfei melirik sekilas ke arah mereka, lalu bergerak cepat dan pergi tanpa menoleh lagi. Tak lama setelah itu, sebuah suara penuh kemarahan menggema di udara. Seberkas cahaya biru muncul di kejauhan seperti naga hijau yang menari di langit, melesat dengan kecepatan luar biasa. Kemudian seorang pria dengan wajah pucat keemasan dan mata seperti giok turun dari langit dan mendarat di arena. Tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan, cahaya biru langit keluar dari tubuhnya. Dan saat melihat mayat-mayat yang berserakan, wajahnya menjadi mengerikan, matanya dipenuhi niat membunuh. Seolah sejak saat itu siapapun pelakunya tidak akan lagi memiliki tempat di seluruh wilayah timur. Tak lama kemudian, sebuah suara penuh kecemasan terdengar, seorang pemuda jangkung dan ramping dengan wajah tampan dan mata seterang bintang melangkah di udara dan mendarat di arena. 2 pria lanjut usia mengikuti dari dekat di belakangnya. Ekspresi pemuda itu berubah drastis ketika melihat mayat-mayat yang berserakan. Sementara Chen Fan hanya mendengus dingin, menyentuh tanah dengan ringan menggunakan ujung kakinya, cahaya biru menyilaukan dilepaskan, dan sosoknya melesat di udara sebelum menghilang dalam sekejap. Seorang lelaki tua di samping pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa Chen Fan tidak membunuh siapapun dari keluarga Xiao, dan setelah memeriksa sisa-sisa tubuh yang berserakan dengan cermat, Xiao Tianlong pun mengangguk pelan, menyadari bahwa pelakunya bukan Chen Fan, namun kemarahan tetap tersisa. Tekad untuk mencari pelaku dan membalas hutang darah itu pun mengeras di dalam hatinya. Sementara itu, Ye Yunfei sudah berada jauh dari tempat kejadian. Ia menyadari dalam hati bahwa dirinya telah meremehkan daya tarik 10.000 pil agung. Terlebih lagi banyak orang juga menginginkan pedang berbahan dasar kayu tersebut. Ia sempat berniat kembali ke penginapan, namun segera menghentikan langkahnya karena tidak ingin melibatkan tetua Hao dan para murid sekte Tianyuan.
Setelah membunuh anggota keluarga Xiao dan Lei, kedua klan kuat itu pasti akan mencarinya tanpa henti, dan selain mereka, kemungkinan besar masih ada kekuatan lain yang juga mengincarnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei memutuskan untuk terlebih dahulu menemukan tempat guna menempa kembali pedang roh 5 elemen. Ia pun diam-diam meninggalkan kota Tianxiu dan menuju daerah pegunungan terpencil di pinggiran kota. Di tempat yang sunyi itu, ia mengeluarkan tungku pemurnian setinggi 2 meter. Dengan lambaian tangan 5 pedang spiritual melesat masuk ke dalam tungku. Kemudian pedang Yimu juga dikeluarkan. Artefak kelas atas itu memancarkan aura pedang mengerikan yang terus menembus ruang di sekitarnya. Tujuan Ye Yunfei jelas, yaitu mengubah pedang kayu Yi menjadi pedang kayu dalam 5 pedang spiritual elemen. Dengan satu jentikan jari, pedang itu terbang masuk ke dalam tungku, dan api pun berkobar hebat di dalamnya. Pada saat yang sama, di kota Tianxiu, tepatnya di perusahaan dagang Luohai, suasana ruang resepsi dipenuhi ketegangan. Sekelompok besar orang berkumpul di sana, termasuk tuan muda ketiga perusahaan dagang Luohai, Ren Hui, serta tetua Zhang. Bersama sejumlah tamu yang memancarkan aura tajam dan mengintimidasi, Chen Fen berdiri dengan tubuh memancarkan cahaya biru, menuntut informasi detail tentang orang yang melelang pil 1000 agung. Kemarahan klan Chen jelas tidak akan berhenti begitu saja. Sementara sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak merasa perlu memberi hormat kepada perusahaan dagang Luohai, mengingat kekuatan klan Chen jauh lebih besar. Terlebih lagi ia dikenal sebagai salah satu jenius muda terkemuka di wilayah timur, setidaknya termasuk 10 besar generasi muda, sehingga kesombongannya terasa wajar di mata banyak orang. Tak lama kemudian, Xiao Tianlong juga menyatakan bahwa orang yang sama telah membunuh anggota keluarga Xiao. Dendam itu harus dibalas, dan ia secara tersirat menekan perusahaan dagang Luohai agar mengungkap identitas orang tersebut. Di sisi lain, seorang lelaki tua berjubah putih dari klan Luo berbicara dengan dingin, menyatakan bahwa karena nona muda Luo Qingwu menyukai pedang Yimu, maka klan Luo juga akan ikut campur dalam masalah ini. Di tengah suasana yang tegang itu, seorang pemuda berjubah Taois kuning dengan simbol yin yang hitam putih, Zhang Chang, putra suci sekte Yin Yang, berbicara dengan santai. Ia mengaku hanya datang untuk bersenang-senang dan merasa penasaran pada seseorang yang mampu mengeluarkan 10.000 pil agung serta 700 juta kristal roh sekaligus. Sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh anggota inti sekte dan klan besar. Sehingga ia menduga orang tersebut mungkin memperoleh harta karun secara kebetulan. Ruang resepsi itu dipenuhi tokoh-tokoh penting dengan pikiran masing-masing. Namun tujuan mereka sama, yaitu mencari tahu identitas orang misterius yang telah menghabiskan 700 juta kristal roh untuk membeli pedang Yimu di pelelangan. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka cari saat itu sedang berada jauh di pegunungan, ditemani nyala api tungku pemurnian yang terus berkobar. Ren Hui dan tetua Zhang memandang orang-orang dari sekte dan klan besar di hadapan mereka, dan tak kuasa menahan senyum pecut. Perusahaan perdagangan Luohai memang cukup kuat, namun mereka sadar bahwa kekuatan itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan agama-agama besar dan klan-klan raksasa di wilayah timur. Tekanan yang memenuhi ruang resepsi membuat suasana terasa berat. Zhang tua menatap Ren Hui dengan tatapan bertanya-tanya, seolah meminta keputusan, sementara Ren Hui hanya menarik napas pelan sebelum memutuskan untuk mengatakan semuanya secara langsung, karena mereka memang tidak memiliki pilihan lain dalam situasi seperti ini. Tetua Zhang kemudian berbicara kepada semua orang dengan nada formal, langsung menuju inti persoalan. Ia menjelaskan bahwa orang yang dimaksud masih seorang pemuda, dan mengenai identitas serta latar belakangnya, perusahaan perdagangan Luohai sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah itu ia mengeluarkan selembar kertas giok dan langsung mengaktifkannya. Lempengan giok tersebut adalah lempengan giok audiovisual yang memiliki fungsi merekam gambar dan suara. Seketika, seberkas cahaya putih melesat keluar dari lempengan giok itu dan membentuk layar cahaya di udara. Sesosok figur muncul dengan jelas di dalamnya. Sosok itu tidak lain adalah Ye Yunfei. Dan tetua Zhang menambahkan bahwa orang inilah yang sedang dicari semua pihak. Selain itu, untuk menawar pedang Yimu, pemuda tersebut juga mengeluarkan 20.000 pil mendalam dan 40 pil roh tingkat 6. Sehingga ia menduga bahwa pemuda itu kemungkinan masih memiliki lebih banyak ramuan. Tingkat 6 dan tingkat 7. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, suara keterkejutan langsung memenuhi seluruh ruang resepsi. 20 pil 1000 tingkat 7 dan 40 pil roh tingkat 6 merupakan jumlah yang bahkan sulit diproduksi oleh sekte dan klan besar sekalipun. Terlebih lagi 20 pil 1000 tingkat 7 benar-benar luar biasa. Membuat banyak orang menarik napas dingin tanpa sadar. Di tengah kegemparan itu, Zhang Chang, putra suci sekte Yin Yang, tampak semakin yakin dengan dugaannya. Ia menyimpulkan bahwa pemuda tersebut kemungkinan besar menemukan sebuah harta karun. Dan kata harta karun segera membuat mata semua orang di ruang resepsi berbinar. Karena dari semua petunjuk yang ada, kemungkinan itu memang tidak mustahil.
Chen Fan kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya secara singkat kepada Ren Hui, sekaligus menegaskan bahwa pemuda itu telah membunuh anggota klan Chen, sehingga masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Setelah itu ia segera meninggalkan perusahaan perdagangan Luohai bersama beberapa anggota klan Chen, sementara orang-orang lainnya juga pergi satu persatu, masing-masing dengan pikiran dan rencana sendiri. Setelah suasana kembali sepi, Ren Hui segera memerintahkan agar seluruh anak buah perusahaan perdagangan Luohai dikerahkan untuk melacak keberadaan pemuda tersebut. Begitu ditemukan, mereka harus segera bertindak dan membawanya kembali. Dan Tetua Zhang hanya mengangguk setuju, memahami bahwa situasi kini telah berkembang jauh di luar dugaan awal. Pada saat yang sama, di dekat kota Tianxiu, di daerah pegunungan terpencil yang sunyi, tungku tempat setinggi 2 meter berkobar dengan api yang dahsyat. Ye Yunfei duduk bersila di depannya, kedua tangannya membentuk segel untuk mengendalikan panas di dalam tungku. Suasana di sekelilingnya dipenuhi hawa panas yang bergetar. Tiba-tiba, suara dentuman pedang yang mengerikan terdengar dari dalam tungku. Tanpa ragu Ye Yunfei menunjuk ke dadanya. Dan seketika aliran sari darah menyembur keluar lalu jatuh ke dalam tungku pemurnian. Teknik ini merupakan metode rahasia penyempurnaan senjata. Karena artefak magis yang ditempa dengan darah dan esensi pembuatnya akan menjadi lebih kuat dan lebih mudah dikendalikan. Sebab aura keduanya saling terhubung. Ye Yunfei terus mengetukkan jarinya, mengirimkan 6 atau 7 aliran darah esensi ke dalam tungku, hingga akhirnya suara dengungan keras terdengar. 5 pedang panjang melayang ke langit dan melepaskan aura pedang mengerikan yang menyebar ke segala arah. Dalam radius 100 kaki dari tubuh Ye Yunfei, semua rumput, pohon, pasir, batu, dan puing-puing seketika berubah menjadi debu, menyisakan tanah tandus yang kosong. Ye Yunfei mengangguk puas, merasakan bahwa kekuatan kelima pedang tersebut telah meningkat setidaknya 30%. Ia melambaikan tangannya dan 5 pedang spiritual itu terbang ke depannya. Sedikit bergetar seolah memiliki kehidupan sendiri. Ia memahami bahwa pedang roh 5 elemen masih dapat terus ditempa ulang dan ditingkatkan. Bahkan di masa depan, jika material ilahi yang langka berhasil ditemukan dan dimurnikan ke dalamnya, kekuatan gabungan kelima pedang itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, bahkan memusnahkan sebuah kerajaan bukanlah hal sulit. Namun ia juga sadar bahwa kekuatannya saat ini masih terlalu lemah untuk mencari bahan ilahi yang tak tertandingi tersebut. Setelah itu, Ye Yunfei menyimpan tungku pemurnian dan pedang roh 5 elemen dengan hati-hati, lalu mengeluarkan beberapa pil spiritual dan menelannya. Karena ia merasa sedikit lelah akibat kehilangan banyak darah esensi selama proses pemurnian. Setelah beristirahat sejenak, kondisinya kembali ke puncak. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan puluhan juta kristal spiritual dan menumpuknya di sekeliling tubuhnya seperti gunung-gunung kecil. Di samping itu terdapat beberapa botol giok berisi ramuan khusus untuk membantu terobosan. Ia kemudian mulai mengalirkan kitab 9 yang di dalam tubuhnya, berusaha menembus alam yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, 8 meridian bela diri muncul di dalam tubuhnya, energi spiritual yang luas dan perkasa mengalir deras seperti sungai Yangtze. Setengah jam berlalu, ledakan tekanan spiritual kuat terpancar dari tubuh Ye Yunfei, menandakan ia telah mencapai alam surgawi tingkat menengah. Namun ia tidak berhenti dan terus melanjutkan kultivasinya. Hingga setengah jam berikutnya berlalu dan gelombang energi spiritual lain kembali meletus, membawanya ke tahap akhir alam surgawi. Jika pendekar bela diri lain mengetahui bahwa seseorang mampu menembus dari tahap awal alam surgawi ke tahap akhir hanya dalam waktu 1 jam, mereka pasti akan sangat terkejut. Namun Ye Yunfei justru menghentikan dirinya sendiri. Ia memahami bahwa memaksakan terobosan hanya akan membuat fondasi menjadi tidak stabil. Sementara bagi dirinya, fondasi yang kokoh jauh lebih penting daripada peningkatan kekuatan yang cepat, terlebih lagi dengan Keys Divine Vein dan Kitab 9 yang terobosan. Sebenarnya bukan hal sulit baginya. Pikirannya kemudian tertuju pada dunia bayangan surgawi yang akan segera dibuka. Sebelum itu ia memutuskan untuk melatih teknik pedang terbangnya. Seiring meningkatnya kekuatan spiritualnya, ia merasa telah mampu melangkah ke tingkat berikutnya. Sebuah belati hitam pekat muncul di hadapannya, pedang hampa, yang telah ia kembangkan menjadi pedang terbang namun belum pernah benar-benar digunakan. Ye Yunfei berniat menjadikan teknik pedang terbang ini sebagai salah satu kartu andalannya, karena keunggulan teknik tersebut terletak pada kemampuan membunuh musuh dari jarak jauh dan melancarkan serangan mendadak. Terlebih lagi ia menyadari bahwa selain sekte surga terpencil, kini ia juga mulai bermusuhan dengan berbagai sekte dan klan besar di wilayah timur, sehingga memiliki kartu as tambahan merupakan pilihan yang bijak. Waktu berlalu perlahan saat Ye Yunfei terus berlatih, hingga akhirnya kabar besar menyebar, dunia bayangan surgawi telah resmi dibuka. Begitu berita itu sampai ke kota Tianxiu, aura besar menyembur keluar dari kota,
berubah menjadi pelangi yang menembus langit dan bumi dan melesat menuju pegunungan di dekat kota. Para talenta terkenal bergerak lebih dahulu. Sosok-sosok dengan aura tajam melesat di udara, diikuti para praktisi muda lainnya yang berbondong-bondong menuju puncak gunung. Pemandangan itu menyerupai gelombang pasang manusia yang mengalir tanpa henti, menciptakan suasana yang luar biasa megah. Semua yang hadir adalah anak-anak muda berprestasi dari berbagai faksi dan kelompok di wilayah timur. Banyak di antara mereka berasal dari negara-negara kecil terpencil, sama seperti Ye Yunfei, yang kini juga bersiap menghadapi babak baru perjalanannya. Pada saat yang sama, Tetua Hao dari Sekte Tianyuan buru-buru kembali ke penginapan. Begitu tiba ia segera memanggil para murid Sekte Tianyuan, mengajak mereka untuk segera berangkat karena dunia bayangan surgawi telah resmi dibuka, menandai dimulainya persaingan besar yang tak terhindarkan. Pada saat itu, Tetua Hao tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal. Ia menyadari bahwa Ye Yunfei sudah tidak berada di tempat, dan rasa heran segera muncul di wajahnya. Sementara Long Yingning menjelaskan bahwa Ye Yunfei telah menghilang tidak lama setelah Tetua Hao pergi. Ia bahkan beberapa kali pergi ke kamar Ye Yunfei untuk mencarinya. Namun pemuda itu tidak pernah kembali. Tetua Hao mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir mengenai keberadaan Ye Yunfei. Namun Long Yingning berusaha menenangkan suasana. Ia percaya bahwa kekuatan Ye Yunfei sudah cukup untuk menghadapi bahkan para ahli di alam suci, sehingga kecil kemungkinan ia akan mudah terjerat masalah. Menurutnya Ye Yunfei kemungkinan besar akan memasuki dunia kecil bayangan surgawi juga. Meskipun dalam hatinya ia tetap berharap pemuda itu baik-baik saja, karena bagaimanapun Ye Yunfei jauh lebih kuat darinya. Setelah berpikir sejenak, Tetua Hao akhirnya memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Ia meminta Long Yingning dan 4 murid Sekte Tianyuan lainnya untuk segera bersiap, lalu memimpin mereka keluar dari penginapan, mengikuti arus kerumunan yang berdesakan menuju pegunungan tempat dunia kecil bayangan surgawi berada. Di luar kota Tianxiu, Ye Yunfei yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Ia merasakan bahwa dunia kecil bayangan surgawi akhirnya telah dibuka. Pada saat yang sama pedang Void melesat kembali dari jarak 1.500 meter, menunjukkan hasil latihan teknik pedang terbangnya. Teknik ini mengandalkan perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang disalurkan ke dalam pedang melalui metode rahasia, memungkinkan pedang dikendalikan dari jarak jauh untuk menyerang dan membunuh musuh dengan cepat dan akurat. Jarak jangkauan teknik pedang terbang sangat bergantung pada kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual penggunanya. Dengan kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, jangkauan maksimalnya sekitar 1000 meter. Namun jika dipadukan dengan kekuatan spiritual, pedang Void dapat mencapai jarak 1500 meter. Dalam jarak tersebut pedang sepenuhnya berada di bawah kendali pikirannya. Bergerak cepat, muncul dan menghilang tanpa jejak. Ye Yunfei menyarungkan pedang Void, berdiri, lalu melangkah maju menggunakan langkah ilahi Ling Feng. Tubuhnya melesat menuju pegunungan tempat dunia kecil bayangan surgawi berada. Sepanjang perjalanan setiap langkahnya mampu menempuh jarak 4 hingga 500 meter, bayangan demi bayangan tertinggal di belakangnya. Sementara banyak ahli bela diri dengan mudah ia lampaui. Setengah jam kemudian, Ye Yunfei akhirnya memasuki bagian terdalam pegunungan. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang kolosal setinggi ratusan kaki, kuno dan megah, tergantung tinggi di langit. Permukaannya berkilauan memantulkan fluktuasi spasial, dan dari dalamnya terpancar aura waktu serta perubahan nasib yang kuat. Di bawah gerbang itu kerumunan pada telah berkumpul. Semua menatap ke arah pintu masuk dunia kecil bayangan surgawi. Di tengah keramaian itu, Tetua Hao bersama Long Yingning dan 4 murid Sekte Tianyuan melihat Ye Yunfei. Rasa gembira muncul di wajah mereka dan mereka berniat menghampirinya. Terutama Hi Hou Feng, Wu Yan, dan Xiao Lin yang selama 2 hari terakhir menyaksikan kecemerlangan para jenius muda dari sekte dan klan besar, membuat mereka merasa kecil dan tertekan. Sehingga kehadiran Ye Yunfei terasa seperti pilar penopang bagi mereka. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, Ye Yunfei segera mengirimkan pesan telepati, menjelaskan bahwa mereka tidak sebaiknya mendekat karena ia telah menyinggung beberapa pihak, dan kedekatan dengan dirinya hanya akan membawa masalah bagi mereka. Tetua Hao yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia memahami bahwa Ye Yunfei pasti telah menyinggung kekuatan yang bahkan sulit ia hadapi. Sehingga ia segera menghentikan Long Yingning dan yang lainnya, lalu menjelaskan situasinya dengan tenang. Long Yingning dan ketiga temannya akhirnya mengurungkan niat untuk bertemu. Meskipun dalam hati Long Yingning tidak bisa menahan rasa heran, ia menatap Ye Yunfei dari kejauhan dengan tatapan indah, seolah bertanya-tanya mengapa pemuda itu selalu saja terlibat dalam masalah besar kemanapun ia pergi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut dan berjenggot putih muncul tinggi di langit, berdiri di udara dengan aura kebijaksanaan yang luar biasa. Ia adalah Tetua Si dari Tanah Suci Kaisar. Kemunculannya membuat seluruh kerumunan langsung terdiam, karena 3 Tanah Suci merupakan kekuatan terkuat di wilayah timur, dan tidak ada yang berani bersikap tidak hormat kepada tetua mereka.
Tetua Si kemudian mengingatkan semua orang bahwa dunia kecil bayangan surgawi tidak hanya penuh dengan harta dan peluang, tetapi juga dipenuhi bahaya. Di dalamnya terdapat makhluk mengerikan bernama binatang bayangan yang telah merenggut banyak nyawa setiap kali dunia kecil itu dibuka. Selain itu terdapat formasi kuno, tempat berbahaya, serta area rawan yang dapat dengan mudah merenggut nyawa siapapun yang ceroboh, ditambah lagi dengan puluhan ribu praktisi yang masuk setiap kali pembukaan. Konflik dan pembunuhan hampir tidak dapat dihindari, sehingga setiap orang harus mengingat bahwa tempat tersebut adalah lokasi di mana peluang dan risiko selalu berjalan berdampingan. Setelah peringatan itu selesai, suasana sempat hening sejenak, lalu satu demi satu sosok melesat ke langit seperti pelangi. Para jenius terkenal bergerak lebih dahulu menuju gerbang raksasa. Diikuti para pemuda lainnya, kerumunan padat bergerak seperti gelombang belalang yang menyerbu daratan, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Ye Yunfei melihat Long Yingning, He Houfeng, Wu Yan, dan Xiaolin ikut lepas landas menuju gerbang raksasa. Sebelum memasuki gerbang, Long Yingning sempat menoleh ke belakang dan menatap Ye Yunfei, dan Ye Yunfei hanya mengangguk pelan sebagai balasan. Kemudian Ye Yunfei juga menyentuh tanah dengan ujung kakinya. Melepaskan kekuatan fisiknya, tubuhnya melesat seperti bola meriam menuju udara, bersiap memasuki gerbang raksasa. Namun tepat pada saat itu, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar. Puluhan pendekar bela diri dari klan Chen berdiri di puncak bukit tidak jauh dari sana. Semuanya menatap Ye Yunfei dengan kemarahan. Salah satu lelaki tua mengangkat potret dan membandingkannya dengan wajah Ye Yunfei, memastikan bahwa pemuda itulah yang mereka cari. Di puncak bukit lain, sekelompok anggota klan Xiao juga muncul. Seorang pria parubaya memandang Ye Yunfei dengan amarah yang tak disembunyikan, karena pemuda itu juga dianggap telah membunuh anggota klan mereka. Sementara di sekitar lokasi, berbagai kekuatan besar memang telah mengirim orang untuk mengawal para jenius muda mereka. Mereka yang berusia di atas 25 tahun hanya dapat menunggu di luar karena dunia kecil bayangan surgawi menolak siapapun yang melampaui batas usia tersebut. Tak lama kemudian, bisikan-bisikan mulai menyebar di antara kerumunan. Banyak orang menyadari bahwa pemuda inilah yang membeli pedang Yimu di pelelangan perusahaan dagang Luohai. Kabar mengenai 30.000 pil mendalam, lebih dari 40 pil roh tingkat 6, serta 700 juta kristal roh membuat banyak mata berubah menjadi serakah. Karena sejak dahulu kala kekayaan selalu menjadi godaan terbesar bagi para praktisi bela diri. Dalam sekejap, orang-orang dari berbagai arah mulai bergerak mendekati Ye Yunfei. Beberapa bahkan berteriak memintanya berhenti dan menjelaskan diri. Sementara banyak pemuda yang hendak memasuki gerbang justru berbalik dan menyerangnya. Gelombang serangan energi spiritual yang dahsyat langsung menghantam ke arahnya. Melihat situasi itu, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Sifatnya memang tidak suka mencari masalah. Namun jika seseorang memprovokasinya, ia tidak akan mundur. Niat membunuh pun muncul. Dan dengan suara dingin ia menyatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Suara dentingan pedang menggema. 5 pedang panjang muncul dan melesat ke segala arah dengan kecepatan mencengangkan. Jeritan segera terdengar. Dalam sekejap lebih dari selusin ahli bela diri terpotong-potong oleh pedang roh 5 elemen dan tewas di tempat. Darah berhamburan di udara. Setelah itu, kelima pedang spiritual kembali terbang ke kaki Ye Yunfei, membawanya melesat maju menuju pintu masuk dunia kecil bayangan surgawi, meninggalkan kerumunan yang masih diliputi keterkejutan di belakangnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.